Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, saat ini usia kita kembali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ramadan 1446 Hijriah. Berdoa kita kepada Allah, kiranya Allah memberikan kemampuan, kekuatan lahir maupun batin kepada kita semua untuk melaksanakan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terindah yang pernah kita laksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim memang sangat dirasakan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, terutama kepada kita orang-orang yang beriman. Salah satu wujud dari rasa sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana dalam menentukan syariat yang Ia bebankan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan ibadah atau syariat kepada hamba-hambanya yang sudah memenuhi syarat. Apabila syarat belum terpenuhi, maka kewajiban itu tidaklah Ia wajibkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat diwajibkannya berpuasa contohnya adalah apabila umat Islam sudah akil balik. Apabila seseorang anak kecil yang belum akil balik, maka sesungguhnya kepada mereka beban syariat belumlah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah anak kecil, anak yang belum balik, itu harus menunaikan ibadah, sholat atau puasakah? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai jawabannya, mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat. Tetapi mereka diharapkan sudah dididik, sudah dibimbing untuk memantapkan kemampuan mereka dalam menunaikan ibadah apabila kelak mereka sudah akil balik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tua yang mengemban amanah selaku pendidik si anak untuk mendidik anaknya mampu menunaikan ibadah ketika dia sudah akil balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru sibyanakum bis-shalah bi sab'i sinin wadribuhum 'alaiha bi 'ashri sinin." Perintahkan anak kalian untuk salat apabila mereka sudah berusia 7 tahun. Tetapi apabila sampai usianya 10 tahun dan mereka masih meninggalkannya, maka silahkan untuk dihukum. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW meminta kepada orang tua, memerintahkan kepada orang tua untuk menjalankan fungsinya selaku pendidik, mendidik anak, mempersiapkan anak agar mereka memiliki kemampuan melakukan ibadah apabila mereka kelak sudah akil balik. Dan itu diperintahkan setelah anak itu berusia 7 tahun. Dan apabila nanti di usia 10 tahun ternyata mereka belum lagi melaksanakan ibadah tersebut, maka orang tua diberi izin untuk menghukumnya. Tetapi hukuman dalam artian hukum mendidik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, anak-anak memang belum sholat. Anak-anak memang belum diwajibkan untuk sholat dan puasa. Tetapi anak-anak harus melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa itu
atas perintah dari orang tuanya sebagai sebuah pendidikan, sebagai sebuah pembiasaan. Diharapkan nanti apabila telah sampai usia mereka di akil balik, mereka sudah tidak susah payah lagi untuk melakukan ibadah yang diwajibkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kapankah usia anak kecil kita mulai untuk diajar berpuasa? Maka secara umum sebenarnya tidak ada usia batasannya. Tetapi banyak dokter menganjurkan apabila memang kita akan mendidik anak kita, membiasakan mereka berpuasa, maka latihlah mereka apabila mereka sudah mencapai usia 4 tahun. Usia 4 tahun anak kecil sudah boleh dan sudah bisa diajak untuk berpuasa. Apabila mereka usianya nanti sampai 7 tahun, diharapkan mereka sudah mampu berpuasa secara sempurna. Maka di usia 4 tahun itu apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka memulai untuk berpuasa, membimbing mereka untuk mengenal puasa. Sehingga apabila nanti mereka sudah diwajibkan, maka insya Allah mereka sudah terbiasa. Tentu tidak sama cara berpuasanya anak kecil. Belum wajib bagi mereka, maka orang tua juga tidak boleh untuk memaksanya. Kalau hanya mampunya separuh hari atau setengah hari, maka cukup setengah hari saja terlebih dahulu. Dan itu dibiasakan. Nanti besoknya dinaikkan lagi 1 jam, besok lusa dinaikkan lagi 1 jam. Ini adalah sebuah didikan, sebuah pembiasaan yang harus sudah kita lakukan sejak dini. Diharapkan nanti anak-anak kita berusia 7 tahun, mereka sudah mampu berpuasa secara sempurna, penuh selama 12 jam atau penuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing anak-anak kita menjalankan ibadah yang kelak akan diwajibkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun mubarak, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita kalau justru selama Ramadan kita lewati dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur tanpa memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, maka semestinya dan seyogyanya lah selama Ramadan ini kita kurangi tidur kita perbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu yang dalam agama kita sedapat mungkin kita jangan tidur di waktu-waktu tersebut. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua setelah salat asar, yang ketiga setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Maka mari rebut keberkahan waktu selama bulan suci Ramadan, kita isi dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan memperbanyak amal ibadah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, ada anak yang bersemangat berpuasa karena hadiah, tapi ada juga yang memulai berpuasa dengan memahami maknanya. Bagaimana cara menyeimbangi antara motivasi dan kesadaran dalam beribadah, Ustadz? Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dalam melaksanakan sebuah aktivitas, termasuk diantaranya dalam beribadah, itu tidak kosong dari motivasi. Ada orang dewasa sekalipun itu memiliki motivasi dalam melakukan suatu ibadah. Motivasi secara umum itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri seseorang sehingga dia dengan mudah melakukan suatu pekerjaan itu, atau dalam hal ini ibadah puasa umpamanya. Apabila dia memiliki motivasi intrinsik,
maka dia dengan sadar, ikhlas akan melakukan aktivitas puasa itu. Tetapi ada pula seseorang itu melakukan aktivitas karena motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Ini umpamanya anak kecil, di saat dia berpuasa, kenapa dia berpuasa? Karena diiming-imingi oleh orang tua dengan hadiah umpamanya. Bagaimana dengan motivasi dalam bentuk hadiah? Pada dasarnya untuk anak kecil, untuk anak yang belum balik, maka pemberian hadiah untuk memotivasi dia agar lebih semangat dalam melaksanakan latihan puasa itu tidak masalah. Dengan syarat orang tua harus menyeimbanginya dengan motivasi intrinsiknya. Dia harus mampu membangkitkan kesadaran beribadah bagi anaknya kelak. Oleh karena itu, di tahap awal boleh saja si anak itu diiming-imingi dengan hadiah tertentu. Namun dalam perjalanan latihannya itu harus diminimalisir dan dibarengi, diseimbangkan dengan hadirnya kesadaran dari dalam diri anak. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kesadaran atau motivasi intrinsiknya keluar? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua yang pertama adalah berikan pemahaman tentang hakikat puasa yang benar kepada anak-anak kita. Apa sebenarnya tujuan kita berpuasa? Apa manfaat yang akan kita dapatkan ketika berpuasa? Sampaikan kepada anak-anak kita sehingga muncul kesadaran intrinsik atau motivasi intrinsiknya di dalam beribadah. Yang kedua, orang tua diharapkan mampu membangun lingkungan yang baik di saat berpuasa. Lakukan puasa atau ke aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di dalam rumah tangga bersama anak yang sedang latihan ketika berpuasa itu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tilawah bersama, atau bermain bersama, sehingga anak merasa asik ketika berpuasa itu. Kemudian, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua agar muncul kesadaran berpuasa bagi si anak? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berpuasa bukan cuman menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada aktivitas-aktivitas lain yang harus dilaksanakan, dan itu diikut sertakan dengan anak-anak kita. Kita ke masjid berjamaah, ajak anak kita. Kemudian nanti tarawih bersama, kita ajak anak kita. Ada tadarusan di masjid umpamanya, kita ajak anak kita. Kemudian kita ajak anak kita juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti menyantuni anak yatim atau memberi makan fakir miskin atau memberi iftar kepada tetangga dan sebagainya. Ikutkan mereka, ajak mereka, sehingga ada kesan terindah yang dirasakan oleh anak-anak kita di bulan Ramadan. Diharapkan nanti pasca Ramadan anak-anak kita itu meninggalkan kesan terbaik di saat mereka berpuasa. Mereka tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ada kesan-kesan indah yang mereka dapatkan. Sehingga apabila Ramadan nanti selesai, anak-anak kita akan merindukan kembali Ramadan yang akan datang. Apabila kita mampu menghadirkan kesadaran seperti ini pada anak-anak kita di masa latihan mereka, di usia dini mereka, insya Allah nanti di saat mereka sudah diwajibkan, setelah mereka mukallaf, setelah mereka balik, maka mereka akan melaksanakan puasa seikhlas mungkin, hadir dari kesadaran intrinsik mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.